Bapak Ibu dan saudara semua, puji nama Tuhan, Shalom. Mengucap syukur untuk hari yang baru. Saya percaya ada berkat baru, kemurahan baru, dan anugerah baru di dalam kehidupan kita. Sekalipun juga ada tantangan baru, ada kesulitan baru, tapi percayalah ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebelum terlebih jauh menjalani hari ini, mari kita bersama-sama meneduhkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya ingin beri tema karya Kristus mengubah sejarah. Bapak Ibu dan saudara semua, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Mengapa kita perlu bersyukur ketika ada Paskah? Mengapa kita perlu bersuka cita karena ada Paskah? Dan juga pertanyaan yang terkait adalah, mengapa orang percaya harus pergi ke gereja beribadah pada hari Minggu? Tahukah Bapak Ibu dan saudara semua bahwa hari Minggu selalu dimaknai sebagai hari kebangkitan Yesus Kristus, sehingga orang percaya bersyukur karena Tuhan sudah bangkit pada hari Minggu. Dan bisa dikatakan, saya selalu mengatakan bahwa hari Minggu sebenarnya merupakan Paskah kecil bagi setiap orang percaya. Tapi kembali ke pertanyaan awal, mengapa kita perlu bersyukur karena Yesus bangkit? Mengapa kita perlu bersyukur ketika Yesus Kristus Tuhan kita bangkit? Bapak Ibu dan saudara semua, karya Kristus yang mati lalu kemudian bangkit telah mengubah sejarah. Bukan hanya sejarah peradaban kehidupan manusia, tetapi karya Kristus yang telah mati dan bangkit itu akan mengubah sejarah kehidupan setiap orang yang percaya. Perhatikan firman Tuhan berikut ini dari Roma pasal 8 ayat 1-2 yang berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Firman Tuhan mengatakan, menjelaskan bahwa di dalam Kristus itu ada pembaharuan, ada transformasi, ada perubahan. Sekali lagi, Kristus berkarya untuk mengubah sejarah peradaban manusia. Manusia berdosa yang harusnya mati, harusnya binasa di dalam keabadian, di dalam neraka, tetapi karya Kristus mengubah, mentransformasi sehingga manusia punya kesempatan untuk diampuni dan diperdamaikan. Bukan hanya Kristus itu mengubah sejarah peradaban dunia, tetapi setiap orang yang percaya kepadanya. Darah Kristus memisahkan kita dari dosa, melepaskan kita dari ikatan dosa, diputus sehingga kita tidak lagi terikat, kita sudah terpisah dari ikatan dosa. Darah Kristus menyucikan dan menghapus setiap pelanggaran masa lalu kita. Darah Kristus membasuh dan memulihkan kita sehingga kita bisa menapaki kehidupan yang baru. Kebangkitan Kristus ketika dia bangkit dari kubur memberikan jaminan bahwa kita punya hidup yang kekal. Dan kebangkitan Kristus memberikan penegasan bahwa kita punya kuasa dan jaminan kemenangan atas kematian. Orang yang percaya tidak lagi perlu takut dengan kematian, neraka maupun kubur, karena rantai ikatan maut itu sudah diputuskan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak ada lagi kuk yang menghimpit setiap orang yang percaya. Tidak ada lagi beban berkaitan dengan dosa masa lalu karena Kristus mengubah sejarah kehidupan, dan bahkan kebangkitan Kristus memastikan bahwa orang itu punya masa depan. Betapa bersyukur ketika saya dan saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Kematiannya membereskan segala pelanggaran masa lalu kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian kebangkitannya memberikan jaminan untuk masa depan kita. Oleh karena itu, mari setia ikut Tuhan. Mari terus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati tetapi yang juga bangkit itu. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk sabda dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami nikmati di kesempatan ini. Biarlah kami terus berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan punya iman yang kuat di dalam Kristus. Berkat dan anugerah-Mu kiranya atas jemaat semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.